Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waqi'atu dan jumlah yang terjatuh Itu jawaban makanya. karena menjadi jawab Ya, lisyartin bagi terhadap syarat jazimin yang bahagianya lebih cepat. lisyartin bagi syarat jazimin yang jazam yang Menjazmkan. menjazmkan Ya, makarunan yang kebarengan kali kenapa apa? Makrunan itu. Kalau saya makrunin, lu makrunan apa makrunin? ada alifnya, Makrunin kalau saya mau makrunin. Lu mau makrunan. ada alifnya. Kalau makrunan kal cuma lebih menang makrunin gitu loh. Makrunin yang dibarengi gitu loh. Makrunin yang dibarengi bil fa'i dengan fa. Apa jawab? Nahu itu semua firman-Nya Allah Ta'ala, Ya, wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi baca yang benar. min Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha. Jangan lu jazemin min khair. Ayat itu. wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu dan tidaklah melakukan Wama dan bermula perbuatan. Kan kemarin itu saya baca itu. wama dan bermula perbuatan taf'alu yang melakukan siapa mereka semua Kalian semua pada ma min khairin nyatanya min bayan. nyatanya dari kebaikan fa innallaha maka sesungguhnya Jawabnya emak. Lu ingat sebelumnya Erwin disimak, lihat kitabnya. Bab nawasib, ingat gak kalian yang apa jurumnya? Bukan nawasib, jawazim. Ya. Wal jawazimu sama niata asyaro. Itu kan salah satunya Pak jawab kan. Ayo. jawabnya ma fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi dengan itu perbuatan Iya dengan emak lah. bihi dengan ma alimun itu zat yang mengetahui. Ya, itu satu. Udah ntar keterangannya sekalian dah, ayo. Wabiin dan dengan in. Apa sih wabi'iza? Emang lu wabi'in ya? Kalau kamu wabi'in, wabi'iza. Udah dibilang wabi'iza. Wabiida dan dengan ida. Nahu itu semua firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tusibuhum sayiatan Wa yang tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Harokatnya benar, ayo. Wa in tusibhum. Lu baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idza hum yaqnutun. Itu semua yaqnatun. Wa in tusibhum dan jika menimpa hum pada mereka apa sayiatun keburukan bima sebab perbuatan qaddamat yang telah melakukan siapa aidihim tangan-tangannya mereka. Maksudnya tangan mereka ya diri mereka itu majas. Yo. Jawabnya in idahum Idan ketika itu hum bermula mereka yaqnatuna itu orang-orang yang putus asa. Itu orang-orang yang berputus asa. Wal mu'allaku dan
yang bertaluk anha, maksudnya digantungkan. Ayo, wal mu'allaqu dan yang digantungkan anha dari jumlah. apa anha dari jumlah? Apa anha dari jumlah? Nahwu alim tu lizai di Udah pasti salah aja udah. Alim tuh lu apa menjadi? la zaidun. Udah salah aja semua. Makanya kan dalam bab kemarin kan apa Kevin ikut kan kawakib kemarin. Kalau Munjili mah emang nggak ikut. Nih khobarnya dona, khobarnya inna, udah dengerin. Disimak kitabnya, udah jangan tengok kemana-mana. Itu kan ada ekmal, ada elgo, dan ada taklek. Begitu loh. Ini mu'alak tuh maksudnya taklek. Alim tuh mengetahui, udah lu artiin aja, saya baca. Alim tuh mengetahui siapa saya, titik dua. Nah, mengetahui lazaidun qaimun. Pada lafat lazaidun qaimun. Lah baru lu artiin. Lazaidun, nah itu namanya lam taklek. Jadi donna wa akhwatuha termasuk ya emang donna wa akhwatuha itu ada yang ikmal, ada yang ilgha dan ada yang taklek. Nanti Kevin buka kawakib duriyah. Masih kitabnya. Kali ini kilo ini dua. Taklek itu apa? Ibtalul amali lafdzon la maknan. Saya nggak buka loh. Saya nggak mutola'ah tapi saya hafal. Kalau ikmal ya amal. Alim tuh zaidan kok iman tuh ikmal. Nah kalau ini taklek. Apa taklek? Mendingan lu tulis lah. Kalau di luarnya. Nih taklek tuh ini tulisannya. Ya. Nih taklek. Jadi donna wa akhwatuha. Itu ada posisi tiga. Ikmal, maksudnya ikmal beramal. Kedua ilgha, batal amalnya. Yang ketiga taklek. Apa itu taklek? Nah ini kan isim apa namanya isim maf'ul. Wal mu'allaqu, lafaz yang digantungkan. Ikmal maksudnya ibtalul amali lafzon la maknan. Ntar contohnya satu ini kalau ini aja. Alim tuh tidak dua zaid dan iman. Ini emal. Terus alim tuh sama zaidun iman. Ini namanya ilgha. Nah taklek ini contohnya alim itu zaidun iman. Tuh ini tetap secara lafaz zaidun iman, tapi secara makna ini maf'ul. Maf'ul ya cuma satu maf'ul. Itu namanya taklek itu yang dimaksud wal mu'allaqu anha. Begitu loh. Ntar baru saya tulis. Oke lanjut. Biar tuntas ya sekalian. Wattabi'atu dan jumlah yang mengikuti. Artinya benar. Wattabi'atu dan jumlah yang mengikuti kan tabe. Tabe itu kan ada 4. Naat, atof, taukid, badal. Ayo coba nanti biar paham kalian. Lil mu'rabi terhadap isim yang mu'rab. Nahu itu sebab firman Allah Ta'ala. Baca dulu firmannya. Wattaqu yawma turja'una fihi ilallahi. Ya kan kemarin udah saya baca itu, yo. Itu semua lafaz wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu dan bertakwalah siapa kalian semua yauman pada hari turja'una yang dikembalikan siapa kalian semua fihi di dalam yaum ilallahi kepada Allah. Nah itu berarti kan ini sebelum saya tulis supaya kalian ada gambaran aja. Itu kan wattaqu fi'il fa'il. Takutlah siapa kalian semua. Yauman kan maf'ul. Berarti kan naskah.
Yauman apa tadi targetnya? Maf'ul. Maf'ul. Dibaca apa? Nasab. Nasab. Jumlahnya turja'una fihi ilallah. Anggap aja turja'una lah. Itu kan jumlah fi'liyah. Fi'il wawunya fa'il. Oke? Kan itu jumlah namanya. Nah, jumlah turja'una fihi ilallah itu kan sifatnya lafadz yauman. Secara walaupun dia jumlah, tapi jumlahnya turja'una fihi itu di mahal nasab. Sifatnya lafadz yauman karena turja'una ngikut kepada lafadz yauman. Lah yauman sebagai maf'ul dibaca apa? Nasab. Nasab. Maka mahalnya tuh nyambung kan? Ayo dikelarin aja nanti 1 poin. Wattabi'atu dan jumlah yang mengikuti Ya, dijumlatin terhadap jumlah ya. laha yang itu tetap bagi jumlah mahalun bermula tempat minal i'robi dari i'rob. Nah, lah jumlah yang mengikuti jumlah yang diikuti mempunyai mahal i'rob mahalun minal i'rob. Ayo. Nahu Zaidun koma abuhu wa Nah, qa'ada. Oke, Zaidun bermula Zaid. Oke, artiin coba. Zaidun bermula Zaid, koma itu yang berdiri Itu telah berdiri. itu telah berdiri siapa abuhu bapaknya Zaid. Wa qa'ada dan Udah diam dulu. Jumlahnya koma abuhu itu kan jumlah. Terkibnya sebagai apa tadi? tapi khobar. Khobar. Zaidun mubtada. Jumlahnya. Ini maksudnya saya pancing aja supaya kalian klik. Gitu loh. Udah al disimak benar. Jangan mainan. Jumlahnya koma abuhu fi'il fa'il. Tarkibnya sebagai khobarnya Zaidun. Kalau khobar dibaca apa? Rofa. Nah, mahalnya koma abuhu di mahal rofa sebagai khobar. Nah, sekarang waqa'ada akuhu. Ayo artiin. Wa qa'ada akhuhu dan wa qa'ada dan telah duduk siapa akhuhu saudara laki-lakinya Zaid. Ya. Nah, sekarang tadi koma abu tarkibnya sebagai apa? Khobar. Khobar, oke? Jumlahnya waqa'ada aku kan jumlah. Disimak dulu pin ngapain sih? Jumlahnya waqa'ada aku diatofkan kepada koma abuhu. Karena koma abuhu itu sebagai khobarnya Zaidun. Khobar itu di mahal rofa. Maka jumlahnya waqa'ada aku juga di mahal rofa. Nyambung. Itu maksudnya wattabi'atu li jumlatin laha mahallun minal i'rab. Oke, itu ada keterangannya. Jumlatu qa'ada akhuhu maka bermula jumlahnya lapat qa'ada akhuhu Yang kencang. mahalluha itu yang bermula Itu bermula, nggak usah yang. itu bermula mahalnya qa'ada jumlah qa'ada akhuhu Ya, rofun itu rofa. iya, Idza kanat apabila ada apa jumlah iya. maktufat Tun, maktuf matufatan. maktufatan itu yang di atofi Yang diatofkan. itu yang diatofkan alal kubro atas jumlah kubro. Nah, ngerti jumlah kubro kan? Kemarin kan udah dibahas. Ada jumlah kubro, ada jumlah sugro. Ada yang la sugro, wala kubro. Ingat kan? Udah titik. Perhatikan. Tinggal berapa itu? 1. Lu kemari tuh. Udah dibilangin. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baru itu baru kedua apa 3 ini? Yang saya contohin. 4. Itu 4 lo masih banyak. Itu 3 apa? Oh iya kan yang satu yang al-waqi'atu jawaban itu kan jawab fa atau iza kan 1 kan. Berarti kan ini kudu paham kalian.
Maksudnya ketika kalian paham itu, wah enak banget dah, gitu loh. Makanya udah nggak usah pura-pura sakit lah, sakit ya pakai pura-pura ya. Ngodan ntar sakit beneran lo. Udah ngopi dulu lah. Udah dengerin yang ngomong mulu. Habibie ngapain dia? Hati-hati, nggak ada tai kucing dimainin lagi. Ya enggak? Apa? Jawab wal waqi'atu jawaban lisartin jazimin. Nih, yang ke berapa itu? Kelima ya. Kelima, maka ditambahin al waqi'atu, maksudnya jumlah yang terjatuh. Al waqi'atu apa tadi? Jawaban. Waduh, ini kagok ini mau diri. Kelebihan diri lah. Lu kalau diri yang benar, jangan otek, jelek banget, paham nggak? Kalau enggak lu diriin aja gitunya, lu turun aja lu diriin itunya kan bisa. Otak nggak karuan lu. Jawaban berarti kan lisartin jazimin. Apa tadi? Makrunin bilfa. Au biizan. Diperhatikan jumlah yang terjatuh kali menjadi jawab, jumlah yang terjatuh menjadi jawab, syarat yang menjazmkan, syaratnya yang menjazmkan, tapi jawabnya tadi makrunin bil fa'i au biizan, dibarengi dengan huruf fa dan atau izan. Perhatikan. Jadi kalian ingat dalam matan syarah jurumiyah mulai in ya kan, man, ma, ayun, mata, ayana, kaifama dan seterusnya. Huruf-huruf yang menjazmkan mulai dari in itu kan menjazmkan dua fi'il mudhari. Oke? Perhatikan. Contohnya kalau dalam ayat yang dibarengi dengan fa, wa in tusibhum itu ma'iza apa tadi? Contohnya wa ma taf'alu. Perhatikan. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Perhatikan. Dalam ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Ini pembandingnya. Ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairin ya'lam, maka mengetahui. Nih, ma itu isim mausul, termasuk man. Oke. Kalau man contohnya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu yarahu jawab. Nah, kalau fi'il mudhari, perhatikan. Kalau fi'il mudhari yang menjadi jawabnya ma, maka fi'il mudhari tadi dibaca jazm langsung. Nih, saya artikan wa ma dan bermula perbuatan. Taf'alu yang melakukan siapa kalian semua pada ma, min khairin nyatanya dari kebaikan, fa innallaha maka itu. Ini jawab sekaligus khobarnya ma. Nah, ini yang menjadi contoh. Fa innallaha, jumlahnya innallaha bihi alimun. Ini kan jumlah. Jumlahnya jumlah khobariyah. Oke. Wajib kebarengan fa. Karena kaidahnya kan begini, ini dengerin, sulit. Jumlah jawab, ini kan jawab. Jawabnya ma. Taf'alu, ini disebut fi'il
syarat. Ini kan dua tadi nih gua tulis dah, biar lu tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Nah, ini jawab. Taf'alu fi'il syarat, ya'lamullah juga jumlah jawab. Karena berupa fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu apabila dibuat syarat boleh, maka enggak usah dibarengi fa jawab. Ingat kan? Nah, sementara innallaha bihi alim dijadikan jawab. Innallaha kan apabila kalian bikin fi'il syarat kan nggak boleh. Karena fi'il syarat itu harus berupa, ada syaratnya lah, kemarin sudah dibahas dalam kitab Kawakib. Nanti kalian buka lagi bab jawazimul fi'lil mudhari'. Oke? Ini kita anggap udah paham kalian. Kalau yang nggak paham ya tuntut supaya kalian paham bagaimana deres. Nah, artinya jumlah innallaha bihi alim, innallaha bihi alim itu kan kebarengan fa. Weh, nyambung nggak? Mahalnya diperhatikan, disimak. Mahalnya fa innallaha bihi alim itu di mahal jazm. Itu maksudnya apa? Jumlah yang laha mahalun minal i'rab. Ini kan bahas jumlah yang ada posisi i'rab. Lah i'rabnya apa? Karena jawabnya maka mahalnya adalah mahal jazm. Nyambung nggak? Oke, paham? Contoh yang lain. Maksudnya yang idza. Wa in tusibhum sayyi'atun. Ini mau ya udah di sini nggak apa-apa lah. Agak kemarian dah. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Perhatikan, ini idza hum, ini jawabnya in, ya. Dan jika bila menimpa tusib, ini fi'il syarat. Nah, fi'il jawabnya adalah jumlahnya idza hum yaqnatun. Jumlahnya dibarengi dengan idza. Oke? Yang boleh jawab sebenarnya hum. Hum itu kan berarti jumlah. Jumlah tadi tapi menjadi jawabnya in. Sementara jawabnya in tadi udah saya jelaskan, in, man, ma, ayun, mahma, aina, khaitsuma, kaifama, termasuk izan, fisiri, khosotan. Gitu kan di jurumiyah. Nyambung nggak? Makanya ini ngaji nggak main-main lah, nggak bisa bercanda kalian. In itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Berhubung fi'il jawabnya yang fi'il jawab kan fi'il yang kedua nggak memenuhi syarat, maksudnya nggak memenuhi syarat. Apabila hum yaknatun dijadikan fi'il syarat kan nggak bisa, maka dikasih idza, kalau nggak fa idza. Nah, jumlahnya idza hum yaknatun ini sama dengan innallaha bi alim di mahal jazm sebagai jawabnya in. Artinya ini kan jumlah yang mahalun lahu minal i'rab. Paham? Nyambung nih. Tuh maksudnya. Lu biar jelas kalian. Nah, yang itu yang keberapa tadi? Kelima. Sekarang yang keenam. Perhatikan. Wal mu'allaku anha. Udah saya duduk. 6. Jumlah. Tapi mu'allak anha. Apa maksudnya? Al mu'allaku anha.
yang digantungkan dari jumlah. Nih contohnya udah, nggak usah saya tulis. Nih dzonna wa akhawatuha itu terdiri menjadi 3. Ada ikmal, contohnya alim tu Zaidan Qaiman. Zaidan maf'ul pertama, Qaiman maf'ul kedua, kan gitu. Itu namanya ikmal. Ada yang ilgha. Alim tu mengetahui siapa saya. Zaidun Qaimun, bermula Zaid itu Qaimun. Ini ilgha. Alim itu enggak amal. Ada yang namanya ta'lek. Nah, ta'lek ini ibtalul amal lafdhon. La Zaidun, dun dibaca apa? Dun dibaca apa? Rofa. Qaimun rofa. Zaidun mubtada, Qaimun khobar. Dikasih lam, namanya lam ta'lek tadi. Jumlahnya la Zaidun Qaimun di mahal nasab menjadi maf'ul bih. Oke? Nyambung? Nah, alim tu la Zaidun Qaimun ini jumlah, mubtada khobar kan jumlah. Tapi mahalun lahu laha minal i'rab, yaitu di mahal nasab. Nisbatnya dalam contoh alim tu la Zaidun Qaimun. Perhatikan loh. Ini enggak main-main loh, sulit loh. Kalau kalian ini kan langsung jegrek. Kalau ini pembahasan Jawa Jimul Mudhari langsung lari ke ibaratnya nawaseh dan nawakhwatuha. Oke, tuh. Terus yang terakhir wattabi'atu lil mu'rab. Nahwu wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Itu kan ada 2. Contohnya sebenarnya ini berapa? 6 kan? Nah 7 ini isinya ada 2. Perhatikan. At-tabi'ah jumlah yang mengikut lil mu'rab. Dicontohkan sama musonib 2 contoh. Ini contohnya ini ya. Nih. Tadi udah saya jelaskan. Nah, at-tabi'ah lil berarti ini perempuan. Nih, wattaqu yauman. Udah kalian beneri kitab kalian. Wattaqu itu kan kalau nggak salah. Oh iya, kali itu benar itu. Yang sebelumnya salah. Nah, ini benar. Wattaqu dan takutlah siapa antum. Kan gitu. Yauman pada satu hari. Nah ini yauman dibaca apa? Nasab sebagai maf'ul. Nah yang menjadi contoh turja'una fihi ilallah. Nih turja'una ini jumlah fi'il wawunya fa'il. Siapa antum. Kan jumlah. Nyambung kan? Jumlah ini jatuh setelah yauman. Yauman kan isim nakirah. Jumlah yang jatuh isim nakirah itu berarti menjadi sifat. Ingat. Nah, karena yauman dibaca nasab, ini bukan di mahal. Yauman dibaca nasab, tandanya fathah. Jumlahnya ayat turja'una fihi ilallah, tepatnya sih turja'una aja, itu di mahal nasab menjadi sifatnya lafaz yauman. Artinya jumlahnya turja'una yauman yang berupa jumlah itu termasuk kerangka jumlatun laha minal i'rab. Nyambung? Paham gak kong Aska? Menjadi terang. Pin. Tuh, perempuan paham kan? Tuh. Adapun contoh yang berikutnya, wattabi'atu li jumlatin itu kan bagian daripada itu. Nih. Wattabi'atu li jumlatin laha mahal minal i'rab. Ini sama. Kaitannya ini.
wa ta'atabi'atu li jumlatin laha mahallun minal i'rab. Ini termasuk kategori yang ketujuh. Ini contohnya. Zaidun koma abuhu wa qa'aza akuhu. Zaidun mubtada, jumlahnya koma abuhu kan fi'il fa'il, jumlah bukan? Jumlah. Tarkibnya sebagai khobar. Kalau khobar di mahal apa? Kalau koma ma fi'il, abuhu fa'il. Tapi jumlahnya koma abuhu di mahal rofa sebagai khobarnya Zaidun. Oke? Ini dilihatin Fitri, mainan mulu. Jumlahnya ko ada akuhu. Ini kan ada wau, waunya namanya wau atau artinya ko ada akuhu diikutkan ke jumlahnya koma abuhu. Lah koma abuhu di mahal rofa, ko ada akuhu juga sama diatofkan ke koma abu, berarti di mahal rofa. Artinya ko ada akuhu ini termasuk jumlah yang lahu mahallun atau laha mahallun minal i'rab. Nyambung. Ini keren, risalah Ja'a Zaidun itu kan membahas Ja'a Zaidun, tapi pembahasannya luas. Ini risalah karya Syekh Zaini Dahlan itu keren sekali sebenarnya. Loh gitu loh maksudnya. Kan udah kelar. Jumlatun laha mahallun minal i'rab. Ingat-ingat itu ada 7. Walaupun prakteknya itu kan banyak. 8 lah kalau ini. Kalau contoh yang di atasnya kan bisa 9. Kalau jawabnya fa dengan izan dipisah. Lu ya kan? Nah, itu kalian ingat-ingat. Jadi ada 7 jumlah yang laha mahallun minal i'rab. Oke, nah itu yang kemarin syair itu apa yang gak perlu? Jumalun atat walaha mahallun yu'rabu. Itu halaman 14. Apa lu pada? Jumalun atat walaha mahallun yu'rabu sab'un li'an halat mahallal mufradi. Khobariyatun khaliyatun mahiyatun wa kadzal mudhofu laha bi ghairi taraddudi wa jawabu. Yang barusan dibahas kan itu wa jawabu syartin jazimin bil fa'i au bi idzan wa ba'dhu qala ghaira muqayyadi wa mu'allaqun. Itu ta'laq tadi. Wa mu'allaqun anha wa tabi'atun laha wa mu'rabun audhu mahallin fa'dadi. Itu 7 jumlah yang mempunyai i'rab, yang mempunyai mahal i'rab. Nah, yang 7 yang akan dibaca wa atatka sab'un malaha min maudhi'i silatun wa aridun wa jumlatu muqtadi wa jawabu aqsamin wa ma. Nah, itu baru dibaca. Oke, lanjut Pin. Oke ya, diingat-ingat ini 7. Oke, sekarang yang jumlah la mahalla laha minal i'rab. Ayo. Wa amsilatul jumali harokatin aja mendingan daripada ntar salah lagi. Dan bermula contoh-contoh jumlah dan bermula contoh-contoh jumlah-jumlah. Alati yaitu jumlah. Amsilatul jumal la mahala yang tidak ada jenisnya mahal. Itu maujud laha bagi alati. Iya. Minal i'robi nyatanya dari i'rob. Iya. As-silatu ya, selah gitu loh. As-silatu bermula
Selah. Kok bermula bila khobar? Selah tuh itu silah. Lah iya, khobar dari wa amsilatul jumali. Nyambung, Bin. Nah, soal itu penting. Kalau lu salah ngerti lah, kalau lu jadiin mubtada, lah khobarnya mana? Bingung. Maksudnya contoh-contoh jumlah-jumlah yang tidak ada mahal i'rab, pertama itu selah. Jadi selah itu nggak bisa ditafsiri, simaal. Lihat kitab lu. Oh, ayo. Nahwu itu seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Itu ayat yang benar itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Itu seumpama firman Allah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah bermula segala puji, lillahi itu tetap milik Allah, alladzi yaitu zat. Nah, berhenti dulu, nggak apa-apa. Alladzi itu kan isim mausul. Itu badal dari alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Allah itu siapa? Alladzi anzala ala abdihil kitabah. Anzala, ayo artiin. Anzala yang telah menurunkan, siapa alladzi ala abdihi atas hambanya, alladzi alkitabah pada kitab. Oke, ini nggak usah saya tulis ya. Perhatikan. Karena ini la mahalla minal i'rab. Jumlah yang menjadi selah itu termasuk jumlah la mahalla minal i'rab. Jumlah yang tidak dimakhal. Oke? Jadi dalam contoh alhamdulillahilladzi, ini kalau saya tulis enggak, tapi ntar dulu dah. Nggak apa-apa sih. Ntar dulu aja. Saya terangin ini dulu dah. Jumlahnya anzala ala abdihil kitabah itu menjadi selahnya alladzi. Jumlah yang menjadi selah itu berarti la mahalla minal i'rab. Kan beda tadi contoh. Turja'una fi ilallah. Oke? Turja'una karena jatuh setelah lafaz yauman, yaumannya dibaca nasab, maka turja'una di mahal nasab. Nyambung kan? Oh gitu loh. Udah lanjut dulu dah, Bin. Al mu'taridatu dan jumlah mu'taridah. Ini yang ini penting saya tulis ini. Jumlah apa mu'taridah? Yang menengah-nengahi. Yang menengah-nengahi. Dan jumlah yang menengah-nengahi. Nahu itu supama firman Allah Ta'ala, fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nara. Itu. Nah itu salah itu. Fattaku an-naro itu kan setelah fa ada alif. Setelah alif kan ada lam. Lamnya kalian buang. Sekarang udah dicoret belum? Nah, kalau yang kitab yang saya ngasih ada lamnya. Itu lamnya dibuang. Ini minjem tuh. Ini kalau nggak dicoret dan nanti kitab kalau dibaca sama orang dan orang yang baca nggak paham. Nah, nih. Ayo. Ntar saya jelasin, saya tulis ya semuanya juga. Ayo. Fa illam taf'alu, maka jika tidak melakukan, siapa kalian semua. Nah itu kan apa namanya syartiyah, Bin. Fa illam taf'alu kan jumlah syartiyah. Jawabnya kan fattakun nar, itu jawab. Nah lafaz atau ayat walang taf'alu itu jumlah mu'taridah. Jumlah yang menengah-nengahi atau menghalangi antara syarat dengan jawab. Nah, jumlahnya ayat lang taf'alu itu loh. La mahalla minal i'rab. Nyambung, Bin. Biar paham maksudnya. Munjiri, terang mana? Aska. Nyambung kan? Jadi walang taf'alu itu la mahalla minal i'rab. Oh, gitu loh. Oke, lanjut. Wala taf'alu dan tidak akan melakukan, siapa kalian semua. Ya. Fattaku, maka takutlah siapa kalian semua. An-naro, pada api neraka. Ya. Fa jumlatu walang taf'alu, maka bermula jumlahnya lafaz walang taf'alu. Ayat gitu. Ayat
walang taf'alu. Mu'taridotun itu yang menengah-nengahi. Menengah-menengahi atau menghalang-halangi. Itu maknanya i'tarodo. Maka i'tarodo itu bisa diartikan menentang. Gitu loh. Melawan, menengah-nengahi lah gampangnya. Ayo. Baina syarti, diantara syarat, wa jawabihi, dan jawabnya syarat. Udah titik Bin. Udah 3 dulu dah. Ini jangan dihapus. Kalau emang kalian mau tapi jangan dulu dah. Kalau Yusuf ini boleh, kalau emang Yusuf butuh contoh. Ini saya hapus ya. Biar nggak ngaling-ngalingin. Ini pun nggak apa-apa dah. Biar nggak ganggu. Ding 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 ding. Udah segini. Sebenarnya ini juga dari saya hapus dah. Orang udah terwakili sama ini yang nomor 7. Diperhatikan. Nih, nah buat judul soalnya. Kalau Yusuf atau Ustadz Gopur harus bikin contoh, ini nggak apa-apa dihapus. Diperhatikan, ini keren ini. Kudu paham kalian. Jadi jumlah yang laha mahalun minal i'rab ada 7. Jumlah yang la mahalla laha minal i'rab juga ada 7. Nah, ini sekarang di sini. Jumlah, diperhatikan loh ya, perempuan juga. Jumlah yang la mahalla laha minal i'rab itu juga ada tuh 7. 7 ini nomor 1 rasa. Terlalu naik ya. Ya udah dah. Udah ini dihapus saja. Biar cukup nih. 1. Selah. Maksudnya selah ya selahnya mau silatul mausul gitu aja udah. Selahnya isim mausul. Contohnya alhamdulillahi alladzi anzala ala abdihil kitabah. Nih, alladzi kan isim mausul. Badal dari Allah, oke? Alladzi berarti di mahal cer aladzinya. Nah, anzala ini kan fi'il fa'il. Anzala yang menurunkan siapa Allah alladzi, oke? Kan berarti jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah lah. Anzala. Tapi karena anzala ini jatuh setelah isim mausul alladzi, selahnya isim mausul itu jumlah yang la mahalla laha minal i'rab. Nyambung nih. Ini kudu paham kalian. Maka kalau kalian paham keren. Nah, yang kedua apa tadi? Jumlah mu'taridah. Yang kedua adalah jumlah mu'taridah. Jumlah yang menengah-nengahi antara dua lafaz yang harusnya ada. Nih. Fa illam taf'alu. Ini in. Fa in kan ini kan termasuk huruf syarat. Oke? Lam taf'alu berarti fi'il syarat. Nah, antara taf'alu ini ada ayat walan taf'alu. Baru nih jawabnya. Itu yang tadi kitab kalian salah. Fattakun naro. Fattakun naro lati wakuduhan nasu wal hijaro. Kan apa lu ayat awalnya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa la taf'alu. Nah, ini yang menjadi contoh. Fa in lam taf'alu. Ini fi'il syarat. Wa lam taf'alu ini disebut dengan jumlah mu'taridah.
jumlah yang menghalang-halangi. Nih perhatikan antara huruf syarat dan jawab. Nah, fatakun naro ini jawab. Walan taf'alu disebut jumlah yang menghalang-halangi antara nisbatnya di sini. Ya, nisbatnya di sini itu adalah syarat dan jawab. Contoh yang lain, mau saya contohin lagi. Zaitun. Ini contoh yang lain. Wallahi qaimun. Bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Nah ini kan wawu qasam kan termasuk jumlah. Qasam dan muqsam'im jumlah mutaridah. La mahalla laha minal i'rab. Oke, yang kedua, yang ketiga tuh. Wal jumlatul ibtidaiyatu, ya udah. Itu Bang Obi bukan? Coba lu lihat Don. Motornya anu bukan? Mau takziah saya. Ya benar. Oke. Bukannya masuk lu Bi. Gak apa-apa, ya udah. Berhubung saya mau tahlil ini kan Ustadz Gopur ya. Malam Sabtu. Sebenarnya masih banyak, ya udah. Yang 5 besok lu mutola aja yang semangat Bin. Ya termasuk odon, maftud. Besok maftud jadi apa namanya? Yang membaca juga lah. Nah itu masih banyak itu wal jumlatul ibtidaiyatu. Nahu inna anzalnahu. Nah itu inna anzalnahu itu kan jumlah. Inna apa sih? Don ngomong mulu. Apaan? Nyanyi. Orang rada-rada ya udah dibilangin aja jangan nyanyi, jewer. Emang dia begitu. Lagunya kan ingsun kelawan Mekah ya. Nyanyi itu bukan. Jewer aja, udah jewer gitu. Lah iya. Orang lagi ngaji malah nyanyi. Balenggu ada 5. Dirubah dia balenggu. Ya gak? Kenapa yang meletus balon hijau? Karena hijau itu kan kalau nggak punya PKB ya punya P3. Kenapa nggak meletus balon kuning balonnya Golkar atau balon merah balonnya PDI? Enggak. Kan yang dibikin meletus balon hijau. Ya. Oke ya, sementara itu dulu karena saya mau tahlil. Sementara kita bercepat dulu. Udah ntar dengerin muzakarah. Pokoknya jangan ngobrol sampai nunggu Ustadz Gopur. Kan Ustadz Gopur datang nanti bisa jam 8 lewat. Kan sejam lu pada bengong, ya kan? Deres, jangan pada bercanda. Ntar saya monitor lu. Oke, kita tutup bersama-sama. Apa namanya? Dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.